Nahnu du'at qabla kulli syai. Kita adalah dai bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi lingkungan kita, bagi keluarga, dan bagi umat ini. Itulah yang harus kita tanamkan sebagai alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman Husnul Khotimah. Ini dari teman-teman Islam ingin bercerita atau berbagi tentang dunia kampus, dan saya ingin sedikit bercerita tentang eksplorasi diri. Momen dimana kita mencari atau menemukan diri kita sebenarnya. Saat di kampus kita akan menemukan hal-hal baru yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Apalagi kita berasal dari pesantren gitu kan, yang jauh banget dengan dunia kampus, dan tapi itu adalah satu experience atau pengalaman yang luar biasa gitu. Saat dimana kita kegiatan-kegiatan, oh ternyata kita eksplorasi diri kita dan menemukan apa sebenarnya yang cocok bagi kita, apa yang sebenarnya baik bagi kita, itu adalah momennya. Zaman sekarang waktunya untuk manajemen waktu. Di dunia perkuliahan, bagi para mahasiswa yang segudang aktivitasnya, jika tidak pandai memanage waktu, maka tugas-tugasnya akan terbengkalai. Untuk memanage waktu kita, ada 4 waktu yang harus kita perhatikan. Waktu untuk beribadah, waktu untuk berkeluarga atau bercengkrama dengan teman, waktu untuk berekonomi, dan yang terakhir adalah waktu untuk berdakwah. Karena tugas kita tetap menjadi pengemban dakwah. Seperti itu. Mau tahu kisah selanjutnya tentang memanage waktu? Ini dia, ada teman saya di sebelah saya. Terima kasih. Menurut Ane sih, manajemen waktu itu adalah poin terpenting dari kesuksesan seorang mahasiswa. Karena ketika mahasiswa itu bisa mengatur waktunya, pasti kesuksesan itu ada di belakangnya. Nah, saran Ane sih untuk itu, kita bisa buat time schedule atau kita punya skala prioritas pasti. Misalnya nih, untuk Liko, untuk apa kita utamakan gitu. Sehingga ketika keduanya ketemu, kita bisa milih mana yang paling penting yang bisa kita kerjain. Itu aja sih dari Ane, makasih. Lanjut. Wah, makasih nih. Wih, gimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat aja di sini. Nah, gini nih, ngomongin kuliah. Kuliah itu banyak banget teman-temannya, dari Sabang sampai Merauke, sampai Ade negara Timur Leste. Nah, di kuliah itu ada laki, ada perempuan. Wah, di sana tuh kita harus bisa jaga hati. Ya pastilah ke perempuan, karena kita laki, yang perempuan ke yang laki. Nah, kalau kita nggak bisa nih jaga hati, banyak banget buruknya dah. Nih, diantaranya ini, baca Quran bisa jarang. Habis itu sholat banyak lobang. Apalagi hafalan Al-Quran bisa hilang. Makanya kita harus bisa tuh jaga hati. Baik-baik ya sob ya. Udahlah, ada yang pengen ngomong nih. Yuk, langsung. Terima kasih Fauzan. Di sini aku akan ngebahas topik jaga hati nih. Kalau menurut aku jaga hati itu sangat penting, karena sebagai santri yang keluar menjadi seorang mahasiswa, dunia luar itu banyak sekali orang-orang awam yang kurang mengetahui batasan-batasan Islam. Nah, kita otomatis sebagai seorang santri, kita yang akan menjaga hati kita dengan ilmu-ilmu yang kita ketahui. Lagian dengan kita menjaga hati itu, kita akan terbebas dari yang namanya galau lah, stres, atau segala macam gangguan-gangguan yang akan mempengaruhi kinerja kita pada saat menjadi mahasiswa. Dengan menjaga hati itu, kita juga akan selalu tenang. Kalau tips dari aku ya, ngejaga hati itu sih dengan cara ikut halakoh terutama, itu benar-benar bisa ngejaga kita. Dan kalau di kampus kita mengikuti organisasi-organisasi Islami. Semoga kita bisa ketemu lagi. Udah dulu. Next. Kalau kata aku sih, jaga hati itu bukan hal yang susah-susah banget. Sebenarnya triknya klasik aja sih, kayak kalian biasa dikasih tahu. Kalau kalian sibuk, kalian mana mungkin sempat punya waktu buat mikirin gituan kan. Nanti begitu kalian masuk ke kuliah tuh, dunia kampus kayak gini tuh, bakal banyak banget kegiatan, sampai-sampai kalian tuh bakalan lupa deh sama hal-hal yang gak penting kayak gitu, tahu kan? Udah deh, pokoknya jaga hati itu emang bakalan, tantangannya itu bakalan susah gara-gara kalian di sini bakal ketemu cowok lebih bebas daripada di HK dulu. Tapi selama kalian masih nerapin prinsip-prinsip yang dulu kalian pernah dapat di HK, yakin deh kalian gak bakalan susah buat ngelakuin itu semua. Caranya jangan ngeliat cowok sebagai cowok deh, kata aku.
Menurut aku ya, pergaulan yang islami itu dimana kita mengetahui batasan-batasan dari bergaul. Apalagi untuk alumni-alumni yang namanya heterogen itu di mana-mana. Terus alumni Jaraya itu banyak tempat-tempat nongkrong yang asik. Banyak teman-teman yang asik diajak nongkrong. Nah, disinilah kita gimana caranya inisiatif. Jadi seseorang yang bisa berbaur tapi tidak melebur. Seperti kata pepatah ya, bermain dengan tukang parfum akan terbawa harumnya juga. Kita bermain dengan tukang besi dan kita memberikan parfum itu kepada tukang besi sehingga tukang besi itu tidak menjadi bau dan ia ikut harum seperti kita. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin itu aja. Di sini kita akan ngomongin tentang organisasi kuliah. Kalian pasti tahu kan, kalau kuliah itu penting banget. Selain akademis, tentunya organisasi, terus soft skill, hard skill juga pasti akan terasa. Selain itu, kalian juga harus berprestasi di kuliah masing-masing. Dengan berprestasi, kalian pasti akan punya link banyak, punya teman yang banyak juga. Apalagi di daerah Jaraya ini, itu banyak banget kampus yang top, yang keren-keren. Jadi, tentukan passion kalian, pilih jurusan yang kalian inginkan dan kalian minati. Sehingga ketika kalian berkuliah, kalian enjoy menjalaninya. Oke, semangat kuliah ya buat kalian. Lanjut Kak Kaulan. Bicara urgensi kuliah, menurut saya pribadi, itu tergantung pada prioritas masing-masing individu. Apakah prioritasnya itu mau berbisnis atau kuliah, itu kan jadi pilihan masing-masingnya. Cuma yang jelas, biasanya orang kuliah itu karena dua alasan. Pertama, alasan pragmatis, kedua, alasan idealis. Kalau alasan pragmatis, supaya misalnya dengan ijazah, kita bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan, gaji yang didapatkan mungkin lebih besar. Nah, kedua, alasan idealis. Misalnya, dengan masuk kampus, berkenalan dengan dosen-dosen, kita bisa lebih mudah menjadi ilmuwan, lebih mudah menjadi peneliti, profesor, dan sebagainya, gitu, karena berkaitan dengan dunia akademis. Sebetulnya yang paling menarik dari dunia kuliah adalah perbedaannya. Waktu kita di pondok itu kan masyarakatnya homogen gitu ya. Kemudian situasinya terkontrol. Nah, ketika kita di kampus, itu semua betul-betul ditentukan oleh diri kita sendiri. Karena betul-betul suasananya itu hiruk-pikuk. Banyak aliran pemikiran, keyakinan. Dan seharusnya kita sebagai seorang yang pernah nyantri, itu nggak perlu bingung dengan kondisi seperti itu. Karena ketika kita di pondok itu kan udah diberikan pedoman, udah diberikan pegangan dengan berupa Al-Quran dan hadis, serta bagaimana sih mestinya kita jadi seorang dai di tengah masyarakat gitu kan. Nah, sebetulnya nggak masalah kita masuk komunitas apapun, organisasi apapun, yang penting tetap berpegang pada pedoman yang telah diajarkan itu, ya udah, kita sebetulnya udah aman sih. Diharapkan santri-santri Husnul itu yang masuk kampus-kampus tuh bisa berperan ya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan muyulnya gitu. Oke, lanjut Bill. Ya, thank you Bang Kolan. Sekarang gue nih, masalah eksistensi ya. Yang gue tahu dari eksistensi itu masalah keberadaan lu kan. Keberadaan lu di kampus tuh gimana? Keberadaan lu di kampus tuh bisa dibuktiin lewat kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Bisa UKM, bisa kepanitiaan, atau enggak ya yang lain lah. Pokoknya membuktikan kalau lu tuh ada di kampus. Jadi lu kuliah tuh nggak cuma kampus, rumah, itu aja. Nggak ada isinya lu kampus, nggak jelas. Tapi kalau lu ikut kegiatan-kegiatan, wah lu berarti eksis di kampus. Itu bukti men. Habis itu kalau lu ikut kegiatan-kegiatan gitu, lu tuh punya pengaruh gitu buat orang. Jadi orang tuh tahu, wah kebiasaan lu tuh gini. Jadi orang tuh punya sikap ke lu, dan lu juga punya sikap ke teman-teman lu. Gitu aja sih gua selama-lama ya. Oke boy. Nah, lanjut ke yang selanjutnya dah. Oke, thank you. Dakwah. Satu hal yang harus kita tahu tentang dakwah adalah dakwah itu berbagi kebaikan. Dan ketika kita berbagi kebaikan dengan orang lain itu melakukan kebaikan tersebut dan menyebarkan kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan kebaikannya kembali. Dakwah kampus itu tidak sesederhana yang teman-teman pikirkan. Dakwah kampus itu cukup kompleks, rumit, dan terkadang kita itu terbentur dengan apa yang kita yakini selama ini. Kita harus benar-benar terjun kepada dunia yang sebenarnya kita nggak tahu itu apa bentuknya, tapi kita harus tahu gitu loh, untuk bisa menyebarkan dakwah kita ke mereka. Kita harus jadi bagian dari mereka. Kita harus tahu apa yang mereka lakukan. Dengan kita tahu apa yang mereka lakukan, kita tahu permasalahannya. Dan ketika kita tahu permasalahannya, kita akan mencari solusinya, dan kita akan memberikan teman-teman kita itu jalan yang baik seperti itu. Nah, itu adalah pokoknya dakwah itu kece, keren, dan ya luar biasa.
Makasih. Ane akan ngejelasin tentang hijab di Jaraya pada khususnya ya. Hijab itu bukan hanya interaksi antara Ikhwan sama Ahwat aja ya, kayak di HK gitu. Maksudnya, don't touch me, jangan hubungin aku gitu. Bukan kayak gitu, tapi hijab di sini lebih kepada gimana kita tuh bergaul, gimana kita tuh membaur. Tapi tadi ya, ada yang bilang berbaur tanpa melebur gitu. Nah, sekarang tuh udah nggak zaman banget nih ketika kalian itu, buat Ahwat nih khususnya ya, ketika kalian itu membaur atau nggak memendekkan kerudung kalian, atau enggak ganti cara berpakaian kalian cuma untuk apa? Untuk alasan membaur gitu ya. Itu udah nggak zaman banget men. Yang zaman itu sekarang ketika kalian bisa diterima dengan orang-orang yang heterogen tapi dengan jati diri kalian gitu. Nah, terus kalau misalnya hijab buat yang Ikhwan nih ya, bukan berarti kalian tuh ke kampus harus pakai peci. Nah, nggak gitu men, nggak. Jadi kalian bukan ini peci gue berhijab itu. Bukan kayak gitu. Tapi menurut Ane, kalau Ikhwan tuh yang penting kalian tuh punya identitas sama kalian tuh punya prinsip. Mungkin itu aja sih. Terus see you in Jaraya with your hijab. Sekarang kita bahas Liko ya. Liko ini penting nih buat kita sebagai alumni, apalagi kalau misalnya lingkungannya itu heterogen. Butuh banget kan Liko ini tuh bisa kontrol ibadah yaumiyah kita juga. Soalnya Liko itu tiap minggu, jadi kontrol terus deh ibadahnya tiap minggu. Kalau misalnya mau diibaratin, Liko itu charger ruhiyah kita gitu loh. Butuh banget kan, kayak HP aja harus dicas terus-menerus, sama kayak kita harus dicas, tapi dengan Liko. Buat kalian yang mau gabung di Jaraya, tenang aja, insya Allah kakak-kakak di Jaraya pasti bantuin kok kalau bisa buat urusan yang satu ini. Hai, kalau buat aku refreshing itu ke perpus, soalnya tempatnya nyaman, wifi-nya gratis, jauh dari kebisingan. Selain itu, kalau buat aku refreshing itu ya kumpul sama teman-teman HK. Biasanya kita kan sibuk tuh masing-masing. Nah, kalau udah kumpul bakal rame banget kan. Pesan-pesannya nih buat teman-teman yang masih di HK. Pertama, tetap semangat. Kedua, cari tempat refreshing. Ya, tentunya yang bermanfaat juga. Udah sih, itu aja. Guys, gue punya info nih buat kalian semua buat nanti di perkuliahan. Tips yang pertama itu kalian menjaga pola hidup yang sehat dengan cara olahraga. Karena nanti di perkuliahan nanti lu bakal nemuin namanya kesibukan yang tiada hentinya, dan itu bakal menimbulkan stres. Ntar kalau udah stres kan bakal susah buat belajar. Nah, cara ngilangin stresnya itu baiknya kita melampiaskan ke hal yang positif, jangan malah yang ke hal negatif. Gue pernah dengar kan dari dokter, jika kita melampiaskan stres ke hal yang negatif, itu malah menambah stres kita. Contoh dengan makanan, itu malah menambahkan hal yang stres, bukan malah melampiaskan, bukan malah menghilangkannya, gitu guys. Kalian harus berolahraga, boleh dengan jogging lah, futsal lah, basket lah, atau olahraga apapun. Karena dengan cara berolahraga, rasa stres itu perlahan akan hilang. Dan satu pesan tuh, ingat sholat, itu aja cukup. Tuh pesan lagi, keep healthy, oke?